Di sesi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang setting up dokumen atau pengaturan dokumen. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang teknik-teknik yang akan kita gunakan ketika kita membuka Microsoft Word untuk pertama kali. Jadi sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan sebelum membuat essays dan reports itu? Nah, langsung kita mulai saja. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah dokumen baru. Nah, jika Anda lihat di sini, ini adalah template untuk pembuatan dokumen baru. Nah, di sini dapat Anda lihat blank dokumen. Silahkan Anda pilih blank dokumen ini untuk memulai. Nah, di sini yang lain-lain Anda dapat lihat juga di sini banyak sekali template-template yang dapat Anda gunakan selain blank dokumen. Tapi karena kita di sini akan membuat essays dan report, maka marilah kita mulai dengan membuat sebuah blank dokumen. Nah, ketika Anda mengklik blank dokumen, maka akan muncul interface seperti ini. Jadi ini adalah interface atau tampilan muka pada Microsoft Word. Yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2017. Tetapi materi ini dapat berlaku dari Microsoft Word 2007 sampai 2017. Untuk versi sebelum 2007, maka mungkin Anda dapat menggunakan materi pelatihan ini, tetapi mungkin interface-nya sangat jauh berbeda. Tapi untuk versi 2003 sampai sekarang, dia masih agak ada sedikit kemiripan interface. Nah, mari kita mulai. Jika Anda melihat pada bagian sini, nah, bagian sini yang atas, ini adalah menu bar. Jadi, menu bar adalah tempat di mana kita dapat melihat menu-menu yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Jadi, seperti file, home, insert, dan lain-lain, ini adalah semua menu bar. Kita samakan dulu persepsinya supaya kita nanti tidak salah. Paling atas adalah menu bar. Sedangkan yang bagian sini, tempat kita paling banyak bekerja, area sini, ini kita sebut dengan option menu bar. Jadi nanti ini adalah option pada menu bar home. Nah, nanti ketika saya mengklik insert di sini, mungkin option menu barnya juga berubah, dan di desain option menu barnya berubah juga. Nah, seperti itu. Dan jika Anda lihat di sini, nah, ini adalah area tempat Anda bekerja. Nah, oke, ini adalah dokumen baru yang harus Anda buat pertama kali. Jadi ini adalah menu bar, ini adalah option menu bar, ini adalah area kerja kalian. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pertama kali membuka halaman dan kita ingin membuat sebuah reports, biasanya ketentuan dari manapun, entah dari kampus Anda atau entah dari tempat pelatihan Anda atau dari manapun, mereka selalu meminta ukuran layout. Standar di Indonesia ukuran layout adalah, ada yang tahu? Standar ukurannya adalah A4. Nah, ini udah sangat umum sekali, tapi kadang-kadang juga ada yang meminta layout dengan ukuran yang lain ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat, di sini Anda dapat lihat menu bar, saya klik pada bagian layout, maka muncul pilihan seperti ini. Nah, saya hanya fokus pada menu layout yang bagian sini, sebetulnya ada masih banyak lagi di sini, tapi saya hanya fokus di page setup saja. Kenapa? Karena ini adalah langkah pertama yang kita harus atur secara layout. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah margin. Bagian sini, jadi ketika saya klik area titik kecil di sini, saya zoom dulu. Nah, titik kecil di sini nih, tanda panah ke bawah kecil ini, maka akan muncul menu pilihan seperti di sini. Menu pilihannya seperti ini. Nah, jika Anda lihat di sini ya, ada last custom settingnya. Saya berikan ukuran 3344. Ini adalah setting yang umum, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian juga di sini ada custom margin. Nah, custom margin ini nanti saya akan tampilkan juga jika kita klik apa yang akan terjadi. Jadi dia akan menambahkan menu baru, menu yang lebih detail. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah margin ada yang namanya orientation. Orientation itu ya sepertinya Anda sudah tahu ya tentang orientation ya. Jadi orientation kertas kita itu ada yang portrait, tegak, dan ada yang landscape, itu menyamping. Jadi jika ada dokumen-dokumen yang menyamping, maka Anda dapat memilihnya menggunakan landscape. Tapi untuk essay dan reports pada umumnya kita hanya menggunakan portrait. Itu adalah ukuran format layout standar, orientasi standar. Nah, selanjutnya adalah size. Nah, di sini juga ada size-nya. Seperti yang saya sudah pilih di sini, saya memilih A4.
Nah, biasanya secara default Microsoft Word memilih letter sebagai default ukuran kertas Anda. Nah, jadi biasanya sering sekali terjadi ketika kita sudah membuat sebuah dokumen, sudah kita format, ternyata ukuran size kertasnya salah, atau ketika di print dia ada yang sedikit ke crop atau seperti apa. Nah, itu mungkin karena kita tidak pernah memperhatikan ukuran size kertasnya kita. Jadi paling pertama kita harus memastikan ukuran size kertas kita sudah benar, yaitu A4 untuk standar default skripsi, tesis, esai, atau reports, bahkan jurnal. Biasanya seperti itu. Tapi balik lagi kita lihat ketentuan yang diminta. Jika pilihan Anda yang di sini semua itu tidak ada, maka di sini juga ada more paper size. Saya zoom di sini. Nah, more paper size, dia akan masuk ke menu option tambahan yang sama seperti yang tadi di option margin tadi. Jadi itu menu optionnya selalu bakal sama. Nah, jika Anda lihat di sini pada bagian page setup, di sini ada tanda panah ya. Dan ketika kita klik, dia akan masuk ke setting yang sama juga di situ. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Saya lanjutkan dulu tentang kolom. Tadi kita sudah membahas margin, orientation, size. Nah, sekarang kita membahas kolom. Nah, kolom di sini jadi secara default PowerPoint Microsoft Word dia sudah membantu kita untuk mengatur dokumen kita, apakah dia membutuhkan 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Pada umumnya skripsi atau esai atau reports hanya 1 kolom. Jadi kita tidak perlu mengubah ini. Tapi ada kalanya ketika Anda membuat sebuah jurnal, dia meminta untuk membuatnya 2 kolom atau kadang 3. Nah, itu yang umum. Tapi untuk pengaturan kolom yang lain, kalian juga bisa menggunakan more kolom di sini. Nah, halnya sama juga. Jadi kita bisa masuk ke setting yang lebih detail. Nah, mari kita masuk ke settingnya itu. Halaman settingnya adalah seperti ini. Jadi setting ini disebut dengan nama page setup. Nah, di sini ada tentang margin. Di sini ya, ini margin, di sini margin. Nah, ini detail margin. Di sini juga ada orientation, di sini ada. Kemudian juga ada tentang paper, ukuran kertas, dan lain-lain. Nah, kita membahas tentang margin dulu. Kenapa di sini saya menulisnya 3, 4, 3, 4? Ini sebetulnya sangat umum ya. Jadi ketika sebetulnya margin yang default tuh seperti apa sih? Batas ukuran teks maksimal kanan kiri atas bawah itu seperti apa sih? Nah, sebetulnya di kampus itu ya kampus ya, atau biasa penulisan laporan yang formal, dia selalu meminta 3, 3, 4, 4. Nah, kadang waktu pada awalnya saya sangat bingung. Sebetulnya apa sih 3, 3, 4, 4? Nah, sebetulnya simpel saja. Sebetulnya batas ukuran kertas atas, bawah, kanan, kiri, 4 sisi itu semuanya harusnya berukuran 3. Nah, kenapa ada 4? Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, biasanya pada bagian kiri kertas kita perlu jilid. Nah, kelebihan jilid kertas itu kita lebihkan 1 cm. Jadi udah dipastikan bahwa yang bagian kiri adalah 4. Dan kenapa bagian bawah pun 4? Karena pada bagian bawah biasanya kan kita ada penomoran halaman, ada catatan kaki, dan lain-lain. Nah, karena itu 3 dan dilebihkan 1 cm untuk penomoran halaman. Nah, ini untuk margin. Kemudian juga ada tentang paper. Di sini ukuran kertas A4, atau kalian ada ketentuan kertas yang lain, bisa juga. Dan kemudian di sini layout, seperti yang dapat Anda lihat, di sini ada pengaturan yang namanya pengaturan header dan footer. Nah, pengaturan header footer ini nanti kita akan bahas lebih dalam, karena asumsi saya harusnya Anda sudah memahami tentang penggunaan header footer. Hanya saja ukurannya kita biarkan saja secara default. Mari kita lanjutkan ke sesi materi berikutnya.